Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Truli Maulidina dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan NIM 7101420106. Dalam video kali ini, aku ingin berbagi sedikit informasi mengenai pendidikan multikultural dan tantangannya di Indonesia. Pengertian pendidikan multikultural. Sejatinya, pendidikan multikultural itu suatu proses perubahan yang tertuju pada pembaharuan, baik itu struktur pendidikan maupun sistem pendidikan, yang tujuan utamanya untuk menyamaratakan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi diharapkan dengan adanya pendidikan multikultural ini, semua orang dapat menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan akademis maupun pendidikan non-akademis, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pada sikap atau perilaku seseorang dalam berpikir dan bertindak. Pentingnya pendidikan multikultural itu dibagi menjadi 4 aspek atau 4 poin. Yang pertama, menanamkan rasa peduli terhadap sesama. Dengan adanya berbagai perbedaan dalam pendidikan multikultural, kita dianjurkan atau diharuskan untuk bisa saling memahami atau mengerti antar perbedaan sesama manusia, sehingga akan muncullah rasa peduli itu terhadap sesama manusia yang sedang berada di lingkungan kita. Poin yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berbudaya. Di Indonesia ini terkenal dengan beragam atau kekayaan budaya yang sangat melimpah. Dengan budaya-budaya yang belum kita ketahui sebelumnya, kita dapat mempelajari melalui seseorang yang tergabung dalam pendidikan multikultural ini, sehingga kita bisa saling mempelajari budaya tersebut. Dan budaya itu dapat kita lestarikan dengan cara implementasi terhadap kebudayaan di lingkungan sekitar di kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga, memberikan pemahaman dan menanamkan rasa toleransi. Dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang muncul di pendidikan multikultural ini, menuntut kita untuk memiliki rasa toleransi atau saling menghargai antar sesama. Dengan begitu, kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ataupun bertukar wawasan yang sebelumnya kita tidak mengetahui hal tersebut. Dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam pendidikan multikultural ini, kita dapat mengetahui ilmu-ilmu atau pengalaman yang kita tidak ketahui sebelumnya. Yang keempat, dapat meningkatkan rasa kedamaian. Dengan adanya pendidikan multikultural ini, kita diajarkan dengan banyak hal, terutama dalam toleransi antar umat beragama, antara suku, budaya, dan adat. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan masalah atau problem yang ada di lingkungan masyarakat kita itu dengan rasa toleransi yang tinggi, sehingga kita bisa menyelesaikan suatu problem itu dengan cara damai atau dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Tantangan pendidikan multikultural di Indonesia. Sejatinya tantangan ini terjadi di banyak aspek yang ada di Indonesia, namun di sini hanya tertuju pada upaya pengembangan kurikulum yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Upaya pengembangan ini hanya mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kesadaran terhadap budaya etik mereka sendiri atau budaya asli mereka dari lingkungan mereka masing-masing. Padahal tujuan utama dari pendidikan multikultural ini diharapkan peserta didik atau siswa dapat mempelajari atau mengenal dengan budaya, pengetahuan, wawasan, atau pengalaman di berbagai daerah. Namun di sini mereka hanya mempersiapkan terhadap budaya etik mereka di lingkungan mereka sendiri, sehingga itu menjadi tantangan yang terbesar dalam pendidikan multikultural di Indonesia, sehingga peserta didik atau siswa itu tidak dapat memiliki wawasan yang luas atau pengetahuan akan budaya-budaya wilayah lain atau kelompok lain yang sejatinya itu bisa menjadi suatu perubahan atau pembaharuan dalam proses kemajuan pendidikan di Indonesia. 3 nilai penting pendidikan multikultural. Yang pertama, apresiasi terhadap kenyataan pluralitas budaya. Di Indonesia ini terkenal dengan keberagaman budaya yang sangat berlimpah, yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga budaya ini terus tetap terjaga kelestariannya. Dengan adanya pendidikan multikultural, kita diharapkan atau kita diajarkan berbagai hal, terutama toleransi antar umat beragama,
antar perbedaan ras, suku, budaya, agama maupun etnik suatu kebudayaan seperti itu. Jadi dengan adanya keberagaman kebudayaan yang ada di masyarakat ini, kita bisa saling bertukar wawasan, bertukar pikiran, maupun bertukar pengalaman terhadap budaya-budaya masing-masing, yang sehingga kita bisa melestarikan budaya tersebut dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bisa membangun kampung budaya yang bisa melestarikan atau menjalankan program-program yang terkait dengan seni budaya tersebut. Yang kedua yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia atau harkat dan martabat manusia. Dalam pendidikan multikultural ini kita diharapkan untuk bisa saling mengerti dan saling memahami antar perbedaan, terutama kita bisa saling menghargai antar hak asasi manusia yang sejatinya telah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga kita dapat mengimplementasikan rasa toleransi atau rasa menghargai terhadap HAM itu di lingkungan masyarakat kita, sehingga HAM tetap terjunjung tinggi dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Poin yang ketiga yaitu pengembangan tanggung jawab masyarakat terhadap planet bumi. Planet bumi adalah planet di mana kita menempati suatu kehidupan, sehingga kita bisa menunjukkan rasa peduli itu terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program yang dapat membuat bumi kita ini tetap sehat, tetap terjaga, dan tetap lestari terus. Jadi dengan adanya pendidikan multikultural, dari sikap-sikap yang sudah tertanam akan pembaharuan-pembaharuan yang terjadi pendidikan multikultural ini, kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kelestarian planet bumi. Kita bisa menjaga planet ini dengan menjalankan program menanam 1000 pohon atau membangun taman-taman di pinggir jalan, sehingga rasa-rasa atau sikap-sikap yang sudah tertanam di diri kita akibat pendidikan multikultural ini kita bisa implementasikan terhadap planet bumi, terutama yang sudah kita tempati sebagai tempat kehidupan kita. Tujuan penting pendidikan multikultural dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, mengembangkan kesadaran dari kelompok-kelompok masyarakat. Dari pendidikan multikultural ini kita bisa memunculkan rasa peduli terhadap sesama, sehingga kesadaran-kesadaran masyarakat itu tetap terjalin untuk keharmonisan suatu masyarakat. Poin yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya masyarakat. Yang sudah kita ketahui bahwa kebudayaan itu perlu kita lestarikan dalam implementasi kehidupan sehari-hari, sehingga budaya itu tidak punah. Poin yang ketiga, memperkokoh kompetensi interkultural budaya dalam masyarakat, sehingga dengan adanya pengembangan budaya dalam bentuk aspek-aspek yang terbaru, budaya itu tetap tumbuh dalam kehidupan masyarakat, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang telah lama tidak dipelajari itu bisa kembali hadir dalam kehidupan masyarakat kini. Poin yang keempat, menghilangkan rasisme dan prasangka buruk. Dari pendidikan multikultural ini tujuannya untuk menghadirkan rasa toleransi atau rasa menghargai antar sesama, sehingga tidak adanya prasangka-prasangka buruk atau adanya rasisme atau bisa dibilang bullying yang sedang tren dalam masa kini, itu bisa dihilangkan dari sikap-sikap kita yang tertanam dalam diri kita sendiri dari pelajaran atau pendidikan multikultural. Poin yang kelima yaitu mengembalikan kesediaan dan kemampuan dalam pengembangan sosial. Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks atau sangat berbeda antara budaya, ras, suku, budaya, dan adat, itu kita bisa saling memberikan dukungan dalam bentuk dukungan sosial, dalam bentuk dukungan ekonomi, sehingga kebutuhan-kebutuhan manusia dalam masyarakat itu bisa terpenuhi secara langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan multikultural ini. Aspek pendidikan multikultural, sudah kita ketahui bahwa pendidikan multikultural itu sejatinya adalah suatu proses perubahan atau pembaharuan yang bertujuan untuk menyamaratakan pendidikan di Indonesia.
Pendidikan multikultural ini sejatinya menghadirkan atau menyediakan tempat khusus untuk suatu pengelolaan keberadaan atau keberagaman bangsa yang sejatinya tujuan utamanya untuk menyamaratakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan multikultural ini mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai pilihan terbaik untuk mengatasi kemajemukan masyarakat dalam berbagai aspek di lingkungan masyarakat. Pendidikan multikultural ini mendasarkan diri pada bidang-bidang sosial, budaya, politik, ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan multikultural ini membutuhkan metode yang baik dan efektif atau secara tepat sehingga internalisasi nilai dapat terwujud dalam suatu pendidikan multikultural yang sejatinya bisa meningkatkan tingkat kemakmuran atau kemajemukan masyarakat melalui pendidikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang tidak semestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.